kita mulai mengenal ASEAN. Artikel pertama adalah mengenal ASEAN. ASEAN merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations. Merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi kawasan yang dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pembentukan organisasi ini dimulai oleh 5 negara sebagai pendirinya, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Membuat organisasi pasti memiliki tujuan. Selain tujuan utama yang ingin membentuk negara kawasan Asia Tenggara menjadi damai, aman, stabil, dan sejahtera, terdapat juga tujuan lain ASEAN. Pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha sesama. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Kerjasama dan persahabatan ASEAN harus tetap dijaga ya. Ciri khas Vietnam dan Indonesia. Vietnam, bernama resmi Republik Sosialistik Vietnam, adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Jadi Vietnam ini menyimpan banyak ciri khas yang orang-orang belum ketahui ya. Contohnya seperti ada pho itu makanan mie sapi dari Vietnam ya. Lalu ada peta Vietnam ya, yang menunjukkan negara Vietnam dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, dan Gunung Phan Xipang, gunung Vietnam yang memiliki ketinggian kurang lebih 3.147,3 meter. Lalu kita masuk ke Indonesia ya. Indonesia bernama resmi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia ya. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia mempunyai banyak ciri khas. Contohnya, negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, yaitu menganut lebih dari 230 juta jiwa. Yang tadi juga ya, negara berpenduduk terbesar keempat di dunia termasuk ciri khas. Lalu mempunyai juga Borobudur ya, yang merupakan candi atau kuil terbesar di dunia, sekaligus monumen Buddha terbesar di dunia. Ya. Itu ciri khas negara Indonesia. Mempelajari sistem perekonomian Vietnam dan Indonesia. Halo teman-teman, setelah kita mendengarkan ciri khas dan juga ASEAN, sekarang kita akan mempelajari sistem perekonomian Vietnam dan Indonesia. Vietnam berada di posisi ke-47 perekonomian terbesar di dunia. Vietnam adalah UKM, yaitu usaha kecil dan menengah. Vietnam telah menjadi eksportir pertanian terkemuka dan menjadi negara tujuan yang menarik bagi investasi asing di Asia Tenggara. Saat ini, ekonomi Vietnam bergantung pada investasi langsung asing untuk menarik modal dari luar negeri untuk mendukung ekonominya. Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang berkembang utama di dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ke-6 setelah Tiongkok, Jepang, India, Rusia, dan Korea Selatan. Alhasil, ekonomi Indonesia menjadi salah satu ekonomi yang terindustrialisasi seperti Jepang, Korea Selatan, dan Thailand. Tetapi, meski berhasil mencapai stabilitas industri manufaktur dan pengolahan yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, ternyata pertumbuhan ekonomi Vietnam dan Indonesia. Selanjutnya adalah membahas pertumbuhan ekonomi Vietnam dan juga Indonesia. Kita mulai dari Vietnam. Vietnam memiliki statistik yang cukup bagus. Pada tahun 2017 dan 2018, pertumbuhan ekonomi cukup meningkat. Namun, mulai tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis. Tahun 2016 memiliki 7%, tahun 2017 memiliki 11%, tahun 2018 memiliki 11%, tahun 2019 memiliki 9%, dan juga tahun 2020 memiliki 4%. Melihat dari semua data tersebut, MEAN dari pertumbuhan ekonomi Vietnam adalah 8,4%, yang dimana pertumbuhan ekonomi ini cukup tinggi. Namun pada tahun 2020 menurun drastis dikarenakan COVID-19.
Indonesia. Indonesia memiliki gap yang cukup rendah, yaitu pada tahun 2016 sampai 2020 hanya sekitar 45%. Namun pada 2020 memiliki gap yang sangat kecil, yaitu 2%, dikarenakan COVID-19 juga. Tapi berapa ya mean dari data-data tersebut? Mean dari data-data tersebut adalah 4% yang merupakan cukup kecil, namun perekonomian Indonesia dapat berjalan baik. Lihat dan diamati baik-baik, pertumbuhan ekonomi Vietnam dan juga Indonesia sangat berbeda. Pertumbuhan ekonomi Vietnam lebih maju dibandingkan Indonesia. Tapi pertumbuhan ekonomi juga terhambat pada tahun 2020 ini. Banyak yang tidak bekerja, ada yang pengangguran dan susah mendapatkan kerja di tahun 2020 ini dan 2021. Namun seiring waktu, pasti pertumbuhan ekonomi kedua negara ini akan meningkat dan menjadi lebih baik. Pengaruh tekanan udara dalam ekonomi. Perekonomian ternyata juga bisa mempengaruhi tekanan udara. Apa itu tekanan udara? Tekanan udara merupakan suatu tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Hubungannya dengan ekonomi pasti ada. Mengapa? Karena jika kita mengetahui tekanan udara dalam wilayah tersebut, kita juga bisa tahu apa pekerjaan ekonomi yang cocok. Vietnam memiliki iklim muson tropis dengan kelembapan rata-rata 84% sepanjang tahun. Namun, karena perbedaan pada garis lintang dan keanekaragaman topografi, iklim cenderung sangat bervariasi dari satu tempat terhadap tempat yang lainnya. Pada saat musim dingin atau musim kering, umumnya terjadi dari November hingga April. Angin muson biasanya tertiup dari timur laut sepanjang pantai Republik Rakyat Tiongkok dan mengarah ke Teluk Tonkin, meningkatkan banyak kelembapan. Dampaknya, musim dingin di sebagian besar Vietnam adalah kering. Sedangkan iklim Indonesia secara keseluruhan adalah iklim tropis. Perairan yang hangat di wilayah Indonesia sangat berperan dalam menjaga suhu di darat tetap konstan, dengan rata-rata suhu 28 derajat Celcius. Selain itu, perbedaan antara lama waktu siang dan malam pun tidak terlalu mencolok. Faktor utama yang mempengaruhi iklim Indonesia bukan merupakan suhu udara ataupun tekanan udara, melainkan curah hujan. Rata kelembapan di wilayah Indonesia berkisar pada angka 65% hingga 90%, sehingga kedua negara ini memiliki dataran tinggi yang lebih luas. Tekanan udara yang dimiliki adalah rendah. Pekerjaan yang cocok adalah perkebunan, pertanian, dan juga pariwisata. Perbandingan perekonomian Vietnam dan Indonesia. Kita akan membahas perbandingan negara Vietnam dan juga Indonesia. Apakah perekonomian dari kedua negara yang merupakan anggota ASEAN ini memiliki perekonomian yang cukup berbeda? Pertama, kita mulai dari Vietnam. Vietnam memiliki perkembangan sektor industri dan juga sektor perdagangan internasional. Komoditas ekspor utamanya adalah minyak, produk baja, bahan mentah, pakaian, elektronik, dan sebagainya. Dilansir dari wikipedia.com, tujuan ekspor mereka adalah Cina, Korea Selatan, Jepang, serta Taiwan. Jangan lupa, Vietnam juga adalah pengekspor beras ketiga terbesar di dunia. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia adalah sebuah negara agraris yang memanfaatkan sumber daya alamnya, sehingga masyarakat Indonesia dapat melakukan banyak kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu dapat berupa sektor pertanian, perkebunan, perikanan, atau juga peternakan. Salah satu barang yang merupakan ekspor utama adalah padi, buah-buahan, sayuran, ikan, dan banyak lainnya. Ada juga pengeksporan yaitu gas bumi, batu bara, emas, perak, dan lainnya. Dilansir dari wikipedia.com, tujuan ekspor mereka adalah negara Cina, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, serta India. Dilihat dari kedua negara tersebut yang berada di letak geografis yang hampir sama, ternyata memiliki kegiatan perekonomian yang cukup berbeda, dan pastinya sistem ini dapat menguntungkan setiap negara. Marilah kita saling membantu antar negara dan menguntungkan satu sama lain. Poster. Isi dari poster yang saya buat adalah dampak COVID-19 bagi berbagai negara. Salah satunya adalah dampak ekonomi.
COVID-19 sangat mempengaruhi ekonomi di berbagai negara, sehingga banyak sekali masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan akibat COVID-19. Peran pelajar Indonesia dalam menciptakan perekonomian yang lebih baik. Melihat perbandingan perekonomian Indonesia dan Vietnam, perekonomian Vietnam lebih maju dan Indonesia sedikit lebih mundur. Namun kita bisa membantu pergerakan perekonomian ini. Tapi apa yang dapat kita lakukan sebagai pelajar SMP Tarakanita 4 untuk membangun perekonomian yang lebih baik? Banyak hal yang dapat kita lakukan. Contohnya membeli barang produk dalam negeri. Dengan itu kita bisa membantu perekonomian. Banyak produk dalam negeri yang memiliki kualitas bagus dan pastinya cocok untuk kalian. Dengan itu juga kita bisa memiliki rasa bangga dan tidak malu akan produk yang kita beli. Ada contoh lainnya. Dalam masa COVID-19 ini, kita pasti tidak dapat berpergian kemanapun. Harus berada di rumah dan menjaga jarak satu sama lain. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Betul, belanja secara online. Dengan berbelanja secara online, pergerakan perekonomian akan terus berjalan dengan baik, menguntungkan satu sama lain di masa pandemi COVID-19 ini. Dari semua contoh, kita sebenarnya dapat melakukan berbagai cara apapun. Maka dari itu, giat belajar dan juga bangga akan produk Indonesia adalah kunci utamanya. Tetap semangat ya! Info umum negara Vietnam. The Presiden Republik Sosialis Vietnam adalah kepala negara dari Vietnam, ya, dipilih oleh Majelis Nasional Vietnam dari delegasi Majelis Nasional. Ya. Karena Vietnam adalah negara partai tunggal, jadi presiden umumnya dianggap memegang posisi tertinggi kedua dalam sistem politik setelah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam. Jadi, selain itu, presiden menunjuk kepala pemerintahan, Perdana Menteri sebagai kepala negara. Presiden mewakili Vietnam baik secara domestik maupun internasional dan memelihara operasi reguler dan terkoordinasi secara stabilitas pemerintahan nasional dan menjaga kemerdekaan dan integritas teritorial negara. Tidak terlepas dari sejarah negara, ya, kamu atau kita atau kalian semua yang pergi ke Vietnam akan merasakan suasana yang berbeda jika berkunjung ke utara dan selatan Vietnam. Jadi meskipun tetap berada dalam satu negara bernama Vietnam atau Hanoi atau Vietnam Utara dan Ho Chi Minh City, Vietnam Selatan, ya. Itulah nama kotanya, ya. Hanoi sebagai ibu kota negara cenderung terasa lebih tradisional dibandingkan Ho Chi Minh City atau HCMC, ya, yang Vietnam Selatan, yang terasa lebih modern. Jadi padahal HCMC berada hampir 1000 km dari Hanoi. Jadi nah itu dia beberapa info singkat tentang negara Vietnam, ya. Semoga kalian dengan cara ini tahu, ya. Kalau misalnya kurang jelas bisa lihat di internet lagi, ya. Terima kasih. Menurut saya, perekonomian itu cukup penting bagi kehidupan kita dan keberlangsungan hidup kita. Maka dari itu, kita perlu tahu perkembangan ekonomi di kawasan ASEAN agar Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Belajar tentang perekonomian sangatlah penting. Dari situ kita dapat belajar bagaimana caranya menjadi lebih maju, lebih menghargai negara lain juga. Maka dengan giat belajar, kita dapat membantu perekonomian. Opini saya adalah terkadang pelajaran-pelajaran perekonomian ASEAN bisa berguna untuk kita di masa dewasa kita nanti. Jadi kita harus mempelajari sistem perekonomian di negara ASEAN. Ilmu ekonomi sangat berperan penting bagi suatu daerah, baik daerah kecil maupun besar seperti negara, karena ilmu itu dapat meningkatkan taraf hidup sumber daya manusia. Mempelajari ilmu ekonomi melatih seseorang agar dapat mandiri dalam berwirausaha dan mengelola kebutuhan. Menurut saya, dengan mempelajari perekonomian ASEAN, kita jadi mengetahui info update tentang perkembangan ekonomi dan kejadian-kejadian yang sedang terjadi. Ini saya untuk BJBL kali ini adalah saya bisa mengetahui informasi-informasi dari negara Vietnam, juga informasi dari negara Indonesia, ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau saya ditanya informasi-informasi apa yang kamu tahu tentang negara Vietnam dan negara Indonesia, perbandingannya, ya. Mudah-mudahan saya bisa tahu dari PJBL ini, ya. Jadi saya bisa mengetahui informasi dari negara Vietnam. Terima kasih. Pembelajaran ini sangat membantu untuk masa depan kita karena kami dapat lebih mengerti tentang ASEAN dan perekonomiannya. Dan dari kelompok kami juga meminta maaf apabila kami melakukan kesalahan dan kami juga berterima kasih atas kerjasama dan juga bimbingannya. Sampai jumpa di lain kali ya.